Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Dewi Tumatul Ainin akan mempresentasikan tugas mata kuliah penelitian kuantitatif, di mana tugas kali ini adalah membahas tentang 3 artikel. Artikel yang pertama adalah tentang Student Practice of 21st Century Skill Between Conventional Learning and Blended Learning. Artikel kedua, Student Soft Skill, Hard Skill, and Competitive SHC, a Suggest Model for Indonesian Higher Education Curriculum. Artikel ketiga, The Effective Use of Full Online Learning to Replace Classroom Learning During the COVID-19 Pandemic. Adapun pembahasan yang pertama adalah tentang bagaimana rancangan penelitian dari setiap artikel. Untuk artikel yang pertama, penelitian ini menyelidiki tentang perbedaan proses pembelajaran dalam satu semester dengan desain penelitian menggunakan metode eksperimen semu tanpa melakukan pretest, di mana terdapat dua kelas A dan kelas B. Kelas A ini menggunakan metode konvensional, sedangkan kelas B menggunakan metode blended learning. Variabel yang digunakan pada artikel yang pertama ini adalah variabel independen, di mana variabel independennya adalah perlakuan pada kelas eksperimen menggunakan blended learning dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Sedangkan variabel dependennya adalah soft skill dan hard skill. Untuk instrumen kuesioner didistribusikan pada kelas blended learning, sementara pada kelas kontrol itu menggunakan sistem pembelajaran secara konvensional. Kemudian pada artikel yang kedua, penelitian pengembangan atau R&D menggunakan model AD, di mana tahapan pengembangan yang diterapkan meliputi analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, evaluasi, serta revisi. Metode yang digunakan dalam artikel yang kedua ini adalah metode campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana instrumen yang digunakan adalah melalui tinjauan pustaka, angket, wawancara, rubrik penilaian SHC, protokol FGD, dan film-film dokumenter. Penelitian ini juga menggunakan 3 kelompok partisipan, yaitu stakeholders, dosen, dan para mahasiswa. Adapun variabel independen yang digunakan dalam artikel kedua ini adalah model pembelajaran yang disarankan untuk diterapkan di tingkat perguruan tinggi. Untuk variabel dependennya adalah SHC atau soft skill, hard skill, and competitive. Kemudian di artikel yang ketiga ini jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 5 poin, digunakan untuk memperoleh data dari 441 responden dengan menggunakan aplikasi SurveyMonkey. Variabel independennya adalah penggunaan metode pembelajaran full online. Variabel dependennya adalah menggantikan pembelajaran di kelas selama masa pandemi. Kedua, pembahasannya adalah tentang metode apa yang digunakan dari setiap artikel. Untuk artikel pertama, itu menggunakan metode kuantitatif quasi eksperimen. Artikel yang kedua, metodenya adalah R&D, yang dimana di dalamnya menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Kemudian untuk artikel yang ketiga adalah metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen angket. Kemudian pembahasan yang ketiga, siapa saja dan berapa populasi serta sampelnya yang digunakan dalam setiap penelitian pada artikel masing-masing. Untuk artikel yang pertama, itu populasinya berjumlah 458 mahasiswa dari jurusan pendidikan bahasa Inggris di sebuah universitas di Indonesia. Sampelnya sendiri adalah 86 individu yang dipisahkan ke dalam kelas A, B, dan C. Untuk artikel yang kedua, populasinya adalah seluruh dosen lintas fakultas, kemudian 773 mahasiswa lintas fakultas, dan stakeholder. Untuk sampelnya adalah 26 perwakilan dari dosen dari lintas fakultas tadi, kemudian dari kalangan mahasiswanya, itu sampelnya adalah 513
mahasiswa. Kemudian sebagai partisipan eksperimental itu dipilih 250 mahasiswa serta 5 orang sebagai stakeholder dalam kegiatan FGD. Untuk artikel yang ketiga, populasinya keseluruhannya berjumlah 1.189 mahasiswa, kemudian sampelnya adalah 441 mahasiswa sebagai partisipan survei online. Kemudian instrumen yang digunakan dan cara membuat instrumennya. Artikel yang pertama ini instrumennya menggunakan angket, di mana kuesionernya itu dibuat dengan skala Likert 5 poin dengan kriteria tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Nah, angket ini digunakan untuk mengukur kompetensi siswa. Selanjutnya, survei diklasifikasi menjadi soft skill dan hard skill. Kemudian soft skill-nya ini dikategorikan menjadi 6 subkonstruksi, termasuk diantaranya adalah komunikasi, IT, berhitung, pembelajaran, pemecahan masalah, dan kerja tim. Sedangkan hard skill-nya ini membentuk 2 bagian, yaitu kursus dan keterampilan. Kemudian kuesioner penelitian telah dikembangkan sebelumnya dan dilaporkan oleh penulis serta disampaikan kepada responden secara acak. Artikel yang kedua, instrumennya dikembangkan melalui pendekatan kualitatif dengan analisis tinjauan pustaka, lokakarya antar tim peneliti, dan uji coba kepada 20 guru. Reliabilitasnya diukur dengan uji konsistensi. Yang ketiga, ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin, dikembangkan untuk mengukur penggunaan dan efektivitas dari pembelajaran online. Yang pertama, digunakan untuk mengumpulkan latar belakang demografi siswa. Kemudian yang kedua digunakan untuk mendapatkan tanggapan tentang penggunaan pembelajaran online. Selanjutnya, hasilnya ini diklasifikasi menjadi 5 konstruksi, yaitu desain, komunikasi, keaslian sumber daya, manajemen waktu, dan keterampilan teknis. Kuesioner selanjutnya dikembangkan berdasarkan studi literatur. Workshop kemudian dilakukan 2 kali untuk mengevaluasi konstruk dan elemen-elemen kuesioner sampai bisa digunakan untuk proses pengumpulan data. Adapun cara peneliti menjelaskan reliabilitas dan validitas instrumen untuk artikel yang pertama adalah dalam penelitian ini analisis konsistensi berdasarkan keseluruhan instrumen menghasilkan koefisien kerombak alfa sebesar 0,938. Kondisi ini menghasilkan konstanta di atas 0,70 untuk soft skill-nya dan untuk hard skill-nya juga. Evaluasi kemudian lebih lanjut menghasilkan angka korelasi item total pada tingkat 0,30. Kemudian disimpulkan bahwasanya instrumen ini reliable serta valid, dapat digunakan untuk mengukur kinerja siswa melalui kegiatan pembelajaran secara online. Artikel yang kedua, ini penelitiannya menggunakan validator internal dan validator eksternal. Adapun untuk validator internalnya ini ada 4 orang yang ahli di bidangnya, yaitu seorang guru besar, kemudian juga beberapa 3 diantaranya adalah orang-orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian untuk validator eksternalnya ini ada 3 orang, 2 diantaranya adalah ahli kurikulum pengajaran, kemudian ahli pembelajaran sains, dan untuk 1 validator lagi ini adalah ahli kurikulum pendidikan tinggi. Pengguna validasi ini dilakukan pada tahap terakhir penelitian setelah revisi. Random sampling ini digunakan untuk memilih sampel di antara staf pengajar universitas. Kegiatan tersebut meliputi penyebaran kuesioner ke 5 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FITK, Pertanian, Peternakan, dan IPTEK. Nah, di setiap fakultas itu diberikan 50 kuesioner, sehingga total semua adalah 250 kuesioner. Dari jumlah total tersebut, 216 kuesioner itu kembali.
Nah, berarti yang lainnya tidak kembali gitu. Survei bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan pengguna, kesesuaian dan penerapan model. Hal ini meliputi tahapan dan komponen soft skill dan hard skill dari mahasiswa, serta mengungkapkan juga tentang pengembangan daya saingnya. Untuk artikel yang ketiga, dalam penelitian ini, analisis konsistensi berdasarkan keseluruhan instrumen penggunaan pembelajaran online yang menghasilkan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,956. Hal ini menunjukkan bahwasanya korelasi item total 0,30 menghasilkan kesimpulan bahwasanya instrumen ini reliable dan valid untuk mengukur penggunaan pembelajaran. Analisis yang digunakan dalam setiap artikel. Untuk artikel yang pertama ini menggunakan uji T independen. Untuk artikel yang kedua menggunakan analisis deskriptif. Untuk artikel yang ketiga menggunakan analisis korelasi. Kemudian apa saja kekuatan dan kelemahan dari metodologi penelitian yang digunakan. Untuk artikel 1 dan 3 ini metode kuantitatif. Kekuatannya adalah hasil analisisnya akurat, kemudian bisa menyederhanakan permasalahan yang kompleks, kemudian penelitian ini berjalan lebih sistematis, kemudian mampu memanfaatkan teori-teori yang ada, kemudian lebih berjalan objektif penelitiannya, kemudian spesifik, jelas, serta rinci. Kemudian kelemahannya untuk artikel 1 dan 3, ini penelitiannya tidak subjektif, berorientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah karena dia kuantitatif, kemudian dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal, kemudian keterlibatan preset ini biasanya terbatas. Dan untuk penelitian R&D, ini adalah artikel yang kedua, di mana kekuatannya adalah menghasilkan suatu produk yang baru, yaitu soft skill, hard skill, dan kompetitif yang dijadikan sebagai kurikulum yang diterapkan kepada mahasiswa. Kemudian cukup komprehensif karena menggunakan pendekatan campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian mampu mengatasi kebutuhan yang nyata dan mendesak. Kemudian adanya keunggulan kompetitif, serta adanya kolaborasi antar peneliti. Untuk kelemahannya sendiri adalah biasanya memerlukan waktu penelitian yang relatif lama dan membutuhkan dana yang relatif besar. Demikian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.